Kita lanjut ini, eh, apakah sudah semua ya? Oh ya, terakhir ini ya. Ya, terakhir ini persamaan kuadrat. Oke, nah ini bisa kita hitung ya dengan memanfaatkan nilainya. Oke, berarti X kuadrat sama dengan 9. 9 atau G ini? 9 ya. 9 min 6 kali 10 pangkat 0,1 dikali 2. M besar per M kecil 2. 6 kali 0,1 kuadrat. 2 kurangi 9 kuadrat. Min 36. 1 plus 0,1 kuadrat. Di sini 0,1 kuadrat, 2 kuadrat. Dibagi dengan berapa ini? 2A. A-nya itu 9 ya. Berarti 18. 1 plus 0,1 kuadrat. Ya, angka-angkanya ketemu semua. Tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Halo? Nah, di sini X itu cos kuadrat. Sorry, X-nya cos. X kuadrat berarti cos kuadrat. Sehingga cosnya ketemu. Oke, nah, kita lanjut yang ini. Sebuah silinder bermasa M, berjari-jari R ya, dapat berotasi bebas pada suhu horizontalnya. Ini sudah direkam belum ya tadi ya? Oh ya, sudah. Setelah benang dililitkan pada permukaan selimut. Oke. Dan sebuah beban bermasa M dikaitkan pada ujung bebas benang tersebut. Itu ya, gambar yang kiri. Pada awalnya benang di bawah silinder berada dalam keadaan vertikal dan tidak tegang. Oke. Kemudian beban tersebut diangkat setinggi H dan dilepas dari posisi tersebut dengan kecepatan awal 0. Pada waktu berapakah setelah dilepas beban tersebut menempuh jarak 2H? Berarti 2H itu ini ke bawah sana H. Jadi ditanya ketika kondisi ketiga di sini. Bebannya ada di sini. Oke. Benang tidak dapat bertambah panjang dan interaksinya terjadi seketika.
serta sama sekali tidak lenting. Oke. Jadi prosesnya digambarkan oleh ini, ilustrasi gambar ini. Jadi pertama posisinya seperti ini. Oke. Kemudian bebannya diangkat setinggi H, ya kan? Terus dia lepas. Nah, ketika lepas, dia bergerak. Jatuh kemudian jatuh ya. Jatuh menempuh jarak H lagi. Tetapi karena dia masih bergerak, ya nggak di sini? Masih bergerak, dia punya eh, momentum. Sehingga dia masih terus bergerak. Oke, ini saya sebut A, B, C, D. Nah, yang perlu kita analisis itu adalah gerak dari B ke C. B ini kan terangkat ya. Berarti ada kekalahan energi. Terangkat kemudian dilepas. Berarti setengah mv kuadrat. Kecepatan di sini ya. Ini saya sebut V. Itu sama dengan mgh. V sama dengan akar 2gh. Jadi V di sini. Oke, lalu eh, proses dari C ke D. Nah, dari B ke C itu waktunya ya. Waktu saya sebut sebagai T, T1. Dia kan jatuh bebas dari H ke V. Berarti kan jatuh bebas itu kan T sama dengan akar 2 H per G. Berat jatuh bebas. Ditanyakan waktu ya. Jadi menempuh H itu T1. Terus kemudian apa, menempuh H lagi berapa itu? Oke. Lalu pada saat C, pada kondisi C, ini terjadi sentakan ya. Terjadi sentakan. Kan talinya tegang. Tali tegang kembali. Di proses B ke C itu talinya kendor. Makanya dia jatuh bebas. Nggak ada gaya. Nggak ada gaya yang dialami oleh masa kecil kecuali gaya gravitasi. Nah, di kondisi ini terjadi kekalahan momentum sudut. Apa itu? L awal sama dengan L akhir. L awal itu yang bergerak hanya V saja di sini ya. Ini kan terjadi sentakan nanti. Berarti momentum sudut awal itu massa ya, dikalikan V, dikalikan jari-jari. Ini kan jari-jarinya R. Akhirnya, akhirnya si siapa? Katrol bergerak ya. Tapi jadi ini V, terus di sini geraknya nanti setelah tumbukan ya, itu V aksen. M, V aksen, R, ditambah dengan katrolnya ikut bergerak.
I omega. Ya, dari sini MVR sama dengan MVA sin R plus I. Ini silinder ya. Silinder masanya M, berarti setengah MR kuadrat omega. Di sini ada kaitan antara V aksen sama dengan omega ya. Berarti omega sama dengan V aksen per R. Ya, hasilnya R-nya coret, MV sama dengan MV aksen plus setengah M V aksen. MV sama dengan M plus setengah M V aksen. Ini saya kalikan 2 menjadi 2 MV sama dengan 2M plus M besar V aksen. V aksen sama dengan 2M dibagi 2M plus M V. Nah, V di sini kan tadi akar GH. 2M, 2M plus M. Akar 2G. Nah, ini V aksen. Kecepatan awal ketika dia tegang. Kecepatan awal dari gerak CD, ya kan? Ini gerak C. Terus terakhir ya, ini gerak C ke D. Gerak C ke D itu dia eh, ini dia dipercepat ke bawah. Kecepatan awalnya itu V aksen. Ya. Di sini ada tegangan tali. Berarti pada benda M ini berlaku eh, sigma F sama dengan MA. F-nya MG ke bawah. Minus T sama dengan M. Terus pada katrol yang besar ya. Di sini berlaku torsi. I kali alfa. Torsinya adalah T dikalikan R. Ya. Sama dengan setengah M R kuadrat alfa. Alfa itu A per R. Di sini T-nya ketemu. T sama dengan setengah MA. Ini kita masukkan ke sini. Kita peroleh MG sama dengan M plus setengah M dikalikan A. Saya kalikan 2, kedua ruas. 2 MG, 2M plus M besar A. Hanya kita peroleh ya. 2 MG dibagi 2M plus M. Oke. Ya, berarti di sini eh, kita kan pengen tahu ya waktunya kan. Jadi ada benda, benda ini bergerak percepatannya A. Dia menempuh jarak H. Oke. Kan H ke bawah ini ya. Segini kan H.
tapi dia percepatannya A. Nah, waktunya berapa? Itu kan bisa kita cari. Berarti kan H sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, V0-nya berarti V aksen di sini kan. V aksen T, ini saya sebut T2 plus setengah A. T2 kuadrat. Sama dengan V aksen. V aksen itu 2M per 2M plus M akar 2GH T2 plus setengah A. A-nya 2mg dibagi 2M plus M T kuadrat. Ini persamaan kuadrat. Oke, T2-nya bisa kita cari dari sini, berarti kan ini coret mg dibagi 2M plus M T2 kuadrat plus 2M per 2M plus M akar 2GH T2 minus H sama dengan 0. T2-nya bisa kita cari menggunakan persamaan kuadrat. T2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, B-nya kan ini. B, ini A, ini C. Berarti minus 2M 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 plus M akar 2GH plus minus ya. Plus minus akar B kuadrat 2M per 2M plus M kuadrat kali 2GH min 4AC. Berarti C-nya kan minus. Plus 4A. 4 kali MG per 2M plus M kali C. Dibagi 2. Ya, 2A. Ya ini, jadi hasilnya minus coret-coret, coret-coret ya, coret-coret, ya minus coret-coret, minus 2H per G plus minus minus akar 2H per G plus minus plus minus 2M plus M per 2MG akar
4M kuadrat. Di sini 2M plus M kuadrat. Oh ya, oh, 8 GH plus 4M GH dibagi 2M plus M. Ya, ini bisa kita masukkan ya. Bisa kita masukkan ke dalam akar, berarti dikuadratin. Berarti di sini 2M plus M kuadrat per 4M kuadrat G kuadrat ya. Dikalikan 8M kuadrat GH bagi 2M plus M kuadrat. Ditambah dengan 2M plus M kuadrat dibagi 4M kuadrat G kuadrat dikalikan 4M GH dibagi 2M plus M. Ya, minus akar 2H per G. Plus minus, ini coret, akar ini 2, habis, ya 2H per 2H per G, plus, ini coret, ini coret. Berarti sisa 2M plus M, 4-nya habis, G-nya habis, H per M, G. Oh ya, ini T2 ya. T2 positif kan nilainya. Berarti dia kita harus pakai yang positif. Waktu itu kan positif. Kita pakai yang positif di sini. Negatif nggak masuk akal. Ya. Plus 2 ini. Jadi yang ada di sisi kanan itu kan lebih gede daripada yang sisi kiri. Ya, ini lebih besar daripada yang ini. Sehingga positif nilainya. Kenapa kok lebih besar? Karena di sini kan akar 2H per G. Di sini akar 2H per G ditambah sesuatu. Berarti lebih besar. Satu plus 2M plus M dibagi 2M. Ya, min akar 2H per G plus akar 2H per G 2 plus M per 2M. Ya, ini T2-nya. Tadi T1 ini ya. Nah, T waktu yang dibutuhkan ya ini. Waktu yang dibutuhkan, pertanyaannya adalah T sama dengan T1 plus T2. Kita hitung bisa semua. Oke, T1 itu akar 2H per G tadi. T2-nya ini, minus akar 2H per G plus akar 2H per G 2 plus M per 2 mu. Nah, ini coret. Berarti kita tinggal ngitung yang eh, suku kedua.
Ya, akar 2 kali hanya 1,2 ya. 1,2 dibagi 10, 2 plus M besarnya itu 2, M kecilnya 3. 2 dibagi 2 kali 3. Ya, ketemu semua. Oke, halo, gimana? Ya, Aisyah, Rehan, ada pertanyaan Belum, Pak. sejauh ini? Belum, Mbak. Paham ya? Sulit. Ini soal ini pernah muncul di OSK. Tapi yang ditanya adalah kecepatan akhir ya. Kecepatan sesaat setelah tersentak atau tumbukan. Ya kan? Ditanya adalah V aksennya di sini. Di soal yang OSK itu. Cuma sampai sini saja. Nah, di sini ditanya waktunya. Jadi agak lebih panjang. Sehingga apa? Soal-soal ini dari bukunya Laszlo ya. Laszlo Holid. Itu memang jadi inspirasi untuk bikin soal Olimpiade. Ya. Baik, ini sudah ya. Oke. Hmm, kurang berapa ini? Ya, lumayan ya. Ya, kemarin itu kita bahas apa? eh, Relasi antara impuls dan momentum. Dan ini akan muncul juga di sini. Coba bacakan, Aisyah, soalnya. Halo, Aisyah. Sebuah peti besar bermasa M besar sama dengan 50 kilogram meluncur di atas tanah horizontal, dan sebuah karung pasir dengan massa yang sama jatuh ke dalamnya. Karung tersebut dilempar dari ketinggian awal H sama dengan 3 meter dengan kecepatan horizontal tertentu, dan ketika Mhm. mengenai peti, kecepatan peti adalah 5 meter per sekon. Kecepatan peti berada pada bidang lintasan karung, dan karung mengenai peti sedemikian rupa sehingga kecepatannya membentuk sudut 60 derajat terhadap kecepatan peti. Koefisien gesek kinetik antara peti dan tanah adalah 0,4. Tumbukan karung terjadi secara seketika. Tentukan jarak yang ditempuh oleh peti sejak tumbukan hingga berhenti. Berapakah jarak yang ditempuh jika karung tidak dilemparkan ke dalam peti? Oke, petinya ini ya. Jadi ada peti masanya 50 kilo, ini peti. Meluncur di atas tanah. Oke. Jadi ini bergerak di atas tanah. Nah, terus di sini dilempar. Oke, dilempar karung. Ya, ketinggiannya 3 meter dari atas. Kemudian dia kecepatannya V1 sama dengan, sorry. Hmm, enggak ya. V1 di sini, oke, dengan kecepatan tertentu, V misalnya. Oke. Dan ketika mengenai peti, kecepatan peti adalah, ya di sini 5 meter per sekon. Kecepatan peti berada pada lintasan karung dan karung mengenai peti sedemikian rupa sehingga kecepatannya membentuk sudut. Oke, berarti di sini ini 60 ya. Alfanya 60. Koefisien gesek kinetik antara peti dan tanah ya mu sekian. Tumbukan seketika. Oke, berarti di sini hmm,
Ini kan dijatuhkan dari kecepatan horizontal ya ini ya. Horizontal berarti ya ini V0. Di sini kan V. Ketika dia horizontal, berarti vertikalnya itu kan jatuh bebas. Ya. Jadi saya di sini punya V, yang mana sudutnya itu 60, atau alfa, alfanya 60. Ini Vx, ini Vy. Ya, Vy sama dengan ketinggiannya kan H. Berarti kita gunakan ini. Ketinggiannya H berarti Vy kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2GH. Vy-nya akar 2GH. Ya. Oke, itu ya, Vy-nya ketemu. Terus, ya proses tumbukan ya. Berarti kan ini karungnya itu jatuh, terus mencelok di ini kan, mencelok di peti ya. Ya, di sini proses tumbukannya, apa itu? Eh, Karungnya, pada karung, itu terjadi impuls sama dengan perubahan momentum. Relasi impuls momentum. Kenapa? Karena tadinya karungnya bergerak tiba-tiba berhenti. Ya, ya impuls di sini adalah F, ya, Fy sama dengan Fy kali delta T sama dengan perubahan momentum arah Y. Py akhir dikurangi Py awal. Jadi Fy delta T ini sama dengan akhirnya itu nol, dia mencelok ya. Awalnya sal minus itu ke bawah ya. Ini ke atas positif, ke bawah negatif. Ya, kita pakai apa? Aturan arah seperti ini. Nah, P awalnya tadi MV1 ya, sorry MVY. Jadi FY delta T sama dengan MVY. Oke. Nah, gaya gaya apa yang dialami oleh si karung? Berarti kan begini. Ini karungnya, dia mengalami gaya MG, dia punya berat, ya. Terus ada gaya normal N. Nah, di sini sigma FY itu sama dengan ke atas ya, positif kan? Berarti N minus MG. Ya, ini kita masukkan ke sana menjadi eh, N min MG delta T sama dengan M akar 2GH. Oke, berarti N sama dengan M akar 2GH dibagi delta T plus MV. Ini pada karung ya. Oke, sekarang pada
Nah, ini saya sebut N1. N1 itu antara karung dengan peti ya. Nanti ada N yang lain soalnya. Nanti di sini ada N2. N2 itu antara peti dengan lantai. Oke, ini karung. Terus petinya mengalami relasi impuls momentum juga. Tapi dia arah X. Apa itu? I X sama dengan delta P X pada peti. Impulsnya itu kan di sini ada gaya gesek. Ada gaya gesek. FG. Jadi yang menghasilkan impuls itu gaya gesek. Berarti di sini minus karena ke kiri ya. Ke kiri FG dikalikan delta T sama dengan delta P. Delta P itu ini tanyakan apa? Ya M dikalikan delta V, Vx. Saya sebut seperti ini. Ini V besar ya. Oke. Lalu FG itu kan FG itu mu dikalikan N. Ya gesek itu kan mu dikalikan N. Ya minus mu dikalikan N. Tapi N2 ya kan? N2. Ya di sini ada N1 ya. Kemudian dia punya massa mg. Ini sama dengan N2. Jadi N2 sama dengan mg plus N1. N2 sama dengan mg ditambah dengan mg plus m akar 2GH per delta T. Ya, hasilnya minus mu dikalikan m plus mg plus m delta 2GH per delta m delta T sama dengan m delta V. Wah, ya, eh in mu m plus m g delta T plus m akar 2GH sama dengan, ya di sini ada mu-nya, m plus delta V2. Ya, karena tumbukan singkat, di soalnya kan ada pernyataan itu ya, seketika ya, seketika itu singkat. Berarti delta T mendekati nol. Maka persamaan yang atas ini, suku pertamanya hilang. Ini menjadi mu
M akar 2GH sama dengan M besar delta V2. Oh, delta Vx. Oke, itu ya. Halo, ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya? Nah, terus kekalan momentum ya, sistem. Di sistemnya ada kekalan momentum. Nah, khususnya arah X. Seketika ya ini ya, seketika. Jadi momentum arah X itu kan karungnya ya. Karung punya momentum arah X, kecepatan arah X, Vx. Oke, ini. Terus si apa? Si peti itu kan kecepatan awalnya kan V1 ya. Kecepatan awal V1. Nah, di sini V1-nya dikurangi dengan delta X di sini. Oke, nah, delta Vx. Delta Vx sama dengan minus mu m akar 2GH per M. Ya, ini ditambah nanti ternyata minus berkurang ya. Nah, terus kedua-duanya bergerak bersama ya. Dua-duanya bergerak bersama. Jadi ini ini sebelum tumbukan. Ini tepat ini apa ya? Tepat setelah tumbukan gitu. Ini jatuh. Ini kesananya itu Vx. Terus kan di sini sudah ada gaya normal dan seterusnya. Ini awalnya V. Nah, akhirnya gara-gara ada gaya normal terus ada gaya gesek di sini. Ini menjadi V plus delta Vx. Ya, awalnya begitu, akhirnya mereka berdua bergerak bersama. Dengan kecepatan V2 misalnya. Ya, V2-nya bisa kita peroleh. V2 sama dengan M Vx. Ya, di sini Vj per Vx itu tan alfa. Vx sama dengan Vj per tan alfa. Vj per tan alfa. Atau dikalikan cot ya. Vj cot alfa. M V1 plus delta V. V2 sama dengan M Vj cot alfa plus M V1 minus mu M per M akar 2GH ya, dibagi dengan M plus M. Oke, Vj itu akar 2GH. Berarti M cot alfa akar 2GH
plus M V1 minus mu M akar 2GH. Nah, dicoret M besarnya ya. Dibagi dengan M plus M. Hmm. Di sini M akar 2GH. Tot alfa min mu plus M V1 dibagi M plus M. Ya, semuanya ada. Oke. Ini V2-nya. Masanya diketahui, M kecil M besar. Tuh, karungnya masanya sama ya. Ya, M kecil 50, M besar 50, alfanya 60, mu-nya berapa? 0,4, V1 diketahui. V1 5. Ya, semuanya diketahui ya. Berarti V2 bisa kita cari ya. Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, V2 bisa kita cari. Benar. Ya. Nah, yang ditanya bukan V2, jarak tempuh ya. Jarak tempuh. Berarti kan ini intinya ada sistem benda, masanya M plus M, dia bergerak dengan kecepatan V2. Ya kan? Tapi dia ada di permukaan kasar gitu. Berarti kan diperlambat. Jadi perlambatannya kan dari gaya gesek. Berarti di sini S ya. S sama dengan kita gunakan apa? Eh, PT kuadrat sama dengan V2 kuadrat min 2AS. A-nya gaya gesek. Ini 0, V2 kuadrat min 2. A-nya perlambatan akibat gaya gesek. Berarti mu G S. Ya, S-nya sama dengan V2 kuadrat per 2 mu G. V2-nya kita gunakan ini. Ini jarak tempuh ketika, di sini kan suruh bandingin ya, jarak tempuh oleh peti sejak tumbukan, ketika ada tumbukan. Ada tumbukan dengan karung ya. Nah, berapakah jarak yang ditempuh jika karung tidak dilempar ke dalam peti? Berarti tidak ada tumbukan kan? Jika karung tidak dilempar, berarti di sini S aksen sama dengan V1 kuadrat per 2 mu G. Karungnya bergerak dengan kecepatan V1, ya kan? Ini 5 kuadrat dibagi 2 kali 0,4 kali 10. 25 dibagi 8. Ya, S-nya 25 per 8. Nah, S aksennya ya. Ini kita hitung berarti. Eh, B2 di sini kan berarti kan sama 50 ya. Ini kan M sama dengan M. Kalau begitu berarti di sini ada, ini menjadi 2M ya kan? Ini menjadi M menjadi coret-coret.
Berarti hasilnya akar 2GH dot alfa min mu plus P1 dibagi 2. Akar 2 kali 10 kali hanya 3. Dot 60 min mu 0,4 plus P1-nya 5 dibagi dengan 2. Oke, berarti di sini P2 kuadrat ya. P2 kuadrat berarti kan 2 kali 10, 20 kali 3, 60. 60 akarnya hilang. Dikali cos 60. Cos 60 itu cos per sin. Cos 60 setengah akar 3 dibagi setengah. Berarti akar 3 dikurangi 0,4 kuadrat ya. Enggak deh. Plus 5. Ini baru dikuadratin. Dibagi 2 kuadrat 4. 4 kali 2, 8. 0,4 kali 10. Ya, berapa? Kayaknya S-nya harusnya lebih jauh ya. Karena ditumbuk kan. S-nya lebih besar dibandingkan S aksen. Di sini kan berarti akar 3. Akar 3 min 4 min 0,4 ya. 0,4 plus 5 kuadrat 40 dikalikan 60 dibagi 8 kali 4, 32. 75. Ya, lebih besar S. Jauh ya. Oke. Hmm, Ada pertanyaan? Halo? Halo? Aman Pak, belum? Aman di sini paham nggak maksudnya? Ya kalau dijelaskan paham, kalau apa ya disuruh ngerjain sendiri itu kayaknya belum belum selancar Belum itu di Pak. sini. Iya apa? Yang impuls, Eh, Pak, nggak paham, Pak. gimana gimana? Yang awal itu yang tumbukan impuls itu masih bingung. Pas mau mencari V2. F Pas mau mencari V2. V2. Nyari V2. Iya, iya. Jadi di sini karena ini ada perubahan momentum ya. Ya nggak? Tarungnya itu kan dari keadaan bergerak ya. Kan dia jatuh, bergerak kemudian dia diem. Berarti kan ada perubahan momentum. Maka harus ada impuls yang bertanggung jawab untuk merubah momentum itu. Ya, impulsnya arah Y. Ini kita bahas yang arah Y-nya. Ya kan?
Karena kan menclok, berarti kecepatan arah Y-nya tiba-tiba 0 di akhir. Berarti kita bahas ini. Ini kan akhirnya 0, awalnya ini. Ke bawah itu minus. Jadi minus-minus. Nah, impuls yang bertanggung jawab untuk merubah momentum ini itu disebut VY delta T. Nah, VY-nya itu apa? Nah, kita melihat gaya apa saja yang terjadi pada karung ketika dia nemplok. Nah, di sini kan nemploknya. Di sini berarti ada MG karung, terus di sini ada gaya normal gitu. Nah, FY ini ke atas arahnya positif kan. Berarti gaya normal harus lebih besar daripada MG supaya dia menghasilkan impuls. Nah, di sini N1 kurangi MG. Ini kita masukkan ke sini. VY-nya sama dengan eh, akar 2GH. Nah, N1 bisa kita dapatkan. Oke. Nah, terus petinya dia mengalami ketika menumbuk ya, ketika tumbukan, itu gaya normal yang dialami peti di sini itu meningkat karena ada tumbukan. Sama halnya kayak timbangan yang kamu loncat di sana. Ya, ada timbangan kamu loncatin, terus kamu mendarat di timbangan itu. Nanti pembacaan timbangannya akan naik. Ini disebut N2. Nah, N2 di sini apa? N2 di sini. Itu kan N1. N1 itu akibat ada karung. Ini aksi reaksi ya, N1 ke bawah. Kalau yang karung kan N1-nya ke atas. Yang di peti N1-nya ke bawah. Ditambah dengan massa peti, berat peti ya. Terus di sini disebut N2. Nah, N2 ini itu adalah gaya normal antara peti dengan lantai. Itu akan apa? Menghasilkan gaya gesek. Sehingga ada gaya gesek. Nah, gaya gesek di sini arahnya ke sana. Karena peti kan awalnya geraknya ke sana V1. Nah, gaya gesek ini menghasilkan perubahan momentum. Jadi ada impuls nanti. Ke kiri saya tulis negatif ya, ke kiri. Ini minus, ini impulsnya, impuls arah X. Berarti momentum arah Y per T itu berubah. Nah, perubahannya delta Px. Ini saya sebut sebagai M delta Vx. Delta Vx itu perubahan kecepatan pada arah X bagi peti gitu. Nah, Fg-nya di sini itu mu ya, dikalikan N2. N2 itu gaya normal antara peti dengan lantai. Nah, ini kita masukkan N2-nya. Kita peroleh seperti ini. Bla 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 bla. Ini delta Fx ya, perubahan kecepatan peti arah X. Nah, tumbukannya singkat sehingga suku ini bisa kita hapus. Menjadi sisanya ini sama dengan yang ini. Sehingga kita peroleh, oh ya, di sini minus ya, sorry. Ini minus. Oke. Sehingga minus mu M akar 2GH sama dengan M delta ini. Delta Vx-nya ketemu. Ini perubahan kecepatan peti. Nah, terus sebetulnya antara peti dengan karung itu pada arah pada arah horizontal itu semacam ada tumbukan ya. Semacam ada tumbukan. Nah, tumbukannya ini kita hitung. Ditumbukan berlaku kekalan momentum. Jadi tumbukannya karungnya bergerak dengan kecepatan Vx ya. Petinya di sini, atasnya misalnya. Petinya bergerak dengan kecepatan V1 plus delta Vx. Bukan V1, tapi ada delta Vx-nya. Karena akibat sudah ada perubahan momentum. Ya, menjadi seperti ini. Nah, terus di akhir, mereka berdua bergerak bersama. Ya, dengan kecepatan V2. Nah, V2 ini kita hitung berapa. Nah, setelah itu, berarti ada benda bergerak dengan kecepatan V2. Bendanya itu tersusun dari peti dan karung. Yang saling nempel satu sama lain. Dia bergerak dengan kecepatan V2. Nah, terus jarak tempuhnya berapa itu? Ini bisa kita hitung menggunakan cara seperti ini.
Gitu ya. Halo? Ya Ini Pak, lumayan. yang perlu dipahami ya kapan adanya perubahan momentum ya. Kalau ada perubahan momentum harus ada impuls. Oke. Ya ini termasuk sulit ya. Gimana? Ya Ini lumayan kan Pak. lumayan ya. Ya, Ya. Oke, dengan saya nanti masih sisa satu pertemuan. Hari Selasa bisa ya? Selasa libur kan ya? Selasa nanti ini, Anda silakan, ya ini kan Minggu, Senin. Minggu sampai Senin itu Anda, ya ini ya, refleksi. Refleksi itu kilas balik. Kira-kira materi yang sulit yang mana? Nanti kita akan perdalam di pertemuan terakhir Selasa itu. Anda lobanya hari apa? Jumat ya? Atau Kamis? Halo? Lobanya hari apa? Jumat kayaknya Pak. Jumat ya. Nanti di pertemuan terakhir kita akan, ya ini, bahas. Oke? Kira-kira yang sulit yang mana? Oke, kita beralih ke sini ya. Bacakan siapa? Rehan. Soalnya. Sebuah silinder bermassa M dan berjari-jari R berada di sebuah sudut ruangan sehingga menyentuh dinding sekaligus lantai seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seutas tali tak bermassa melilit silinder, melewati sebuah katrol dan diikatkan pada sebuah benda kecil bermassa M. Koefisien gesek kinetiknya adalah mu untuk semua permukaan. Tentukan percepatan benda yang diikatkan pada tali tersebut. Coba. Ya, bentar ya. Oke. Ini ada silinder bermassa M, berjari-jari R. Berada di sudut ruangan. Hingga menyentuh dinding. Sekaligus lantai. Oke. Seutas tali tak bermassa melilit silinder. Melewati sebuah katrol. Dan diikatkan pada sebuah benda kecil bermassa M. Nah, koefisien gesek antara semua permukaan itu mu. Jadi dindingnya ada gesekannya ya di sini. Lantainya juga. Tentukan percepatan benda yang diikat pada tali tersebut. Baik. Berarti di sini ada tegangan tali. Di sini ada tegangan tali. Misal percepatannya ke sana A. Oke. Maka benda M di sini kan eh, mg, ke atasnya T. Tapi percepatannya ke bawah A. Berarti apa? Mg lebih besar dibandingkan T. Berarti mg min T sama dengan ma. Ini persamaan pertama. Oke. Nah, sekarang silinder. Di silinder, di sini ada T. Nah, tapi di sini ada gaya normal. Ya kan?
Ada gaya normal. Gaya normalnya N1 misalnya. Karena di sini nanti ada gaya normal lagi N2. Di sini ada gaya berat MG. Nah, eh, dia kecenderungannya kan bergerak ke sana ya. Ya kan? Halo? Karena ini kan ke bawah sana. Berarti kan talinya molor. Atau berarti di sini dia alfanya bergerak ke sana, muter ya. Berarti ini bergerak ke sana. Maka ada gaya gesek di sini. Gaya geseknya ke atas. Karena gaya gesek itu melawan arah gerak. Ini disebut sebagai F1, gaya gesek pertama. Terus ini di sini ada gaya gesek juga namanya F2, arahnya ke sana. Oke. Ya, sehingga pada silinder sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya 0. Oke. Nah, sigma Fx itu apa? Yang ke kanan saya anggap positif. Ke kanan itu kan T. Terus yang ke kanan lagi F2. Terus yang ke kiri N1 ya kan? Berarti sama dengan minus N1, 0. Berarti T plus F2 sama dengan N1. Oke. Terus yang kedua sigma Fy sama dengan 0. Yang positif ke atas. Yang ke atas berarti F1. F1 minus yang ke bawah itu. Oh ya, N2 ke atas ya. N2 yang ke bawah Mg sama dengan 0. Ya, berarti F1 plus N2 sama dengan Mg. Ya, kita punya 3 persamaan. Variabel yang nggak diketahui, A nggak tahu ya. A ditanyakan, T nggak tahu, A, T, terus F1, N1. Ya, di sini kita tahu tentu saja. F1 sama dengan mu N1. F2 sama dengan mu N2. Ya, dari dua ini kita langsung substitusikan ya. T plus F1 mu N1 sama dengan mu F2 ya. Ini kan T plus mu F2 plus F2 berarti N2 di sini N1. Terus di sini F1 mu N1 plus N2 sama dengan Mg. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Yang kita nggak tahu itu kan A. A ditanyakan ya. A, T nggak tahu. 1, 2, 3, 4. Berarti A nggak tahu, T nggak tahu, N1 nggak tahu, N2 nggak tahu. Ada 4 variabel. Oke, ada 4 variabel. Padahal persamaannya baru 3, kita perlu satu lagi. Ya, satu lagi itu di silinder ya. Itu berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya, alfa di sini A dibagi R. Oke, torsinya sekarang. Torsi terhadap sumbu ini. Berarti yang menghasilkan torsi hanya F2, F1,
dan T ya. Ya kan? Karena N1, N2, Mg itu kan mengarah ke pusat. Berarti nggak ada lengannya. Berarti torsinya 0. Berarti di sini T itu pengen apa ya? T itu memutar si silinder searah jarum jam. F1, F2 itu memutar silinder berlawanan arah jarum jam. Berarti torsi yang dihasilkan oleh T dan F1 dan F2 itu dia berlawanan. Berarti di sini misal yang searah jarum jam itu positif, berarti T dikalikan R minus F1 kali R minus F2 kali R sama dengan I. I di sini setengah M R kuadrat A R. Ya, kita coret R-nya berarti di sini T min F1 min F2. Oh, coret-coret, coret, 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 setengah MA. Ya, T minus mu N1 minus mu N2 sama dengan setengah M. MA. Ini persamaan keempat. Sehingga secara prinsip kita akan eh, ketemu hasilnya. Oke? Nah, caranya gimana? Sana tuh. Hmm, ya, kita bisa dari 1 dan 4 ya. Dari persamaan 1 dan 4. 1 itu kan Mg minus T sama dengan MA. 4 itu kan P min mu N1 min mu N2 sama dengan setengah MA. Ini kita jumlahkan. T-nya kan hilang. Berarti di sini Mg minus mu N1 mu N2 sama dengan M plus setengah M besar A. Ya. Di sini hanya ada 3 persamaan yang nggak ada 3 variabel yang nggak diketahui. A, N1, N2. Berarti kita kan pengen mencari A. N1 dan N2 harus kita cari. Oke, terus dari persamaan 1 dan 2 itu kan Mg min T sama dengan Ma. Yang persamaan 2 kan T plus mu N2 sama dengan N1. Ini kita jumlahkan. Berarti Mg plus mu N2 sama dengan Ma plus N1. Ya, dari sini kita bisa memperoleh ya. Jadi mu N2 sama dengan Ma plus N1 min Mg. Ini kita masukkan ke sini. Hasilnya Mg min mu N1 min Ma min N1 plus Mg sama dengan M plus setengah M besar
Ya, MG dengan MG berarti 2 MG minus N1, 1 plus mu ya. Terus MA-nya pindah ke sana. Berarti 2M plus setengah M. Ah. Nah, satu hal lagi yang belum kita ketahui, yakni N1. Oke. Nah, dari mu N2 sama dengan MA plus N1 min MG dan persamaan 3. Yang belum dipakai kan persamaan 3. Sama 3 itu mu N1 plus N2 sama dengan M besar G. Kita pengen mencari N1, sehingga N2-nya harus kita eliminasi kan. Di sini ini kita kalikan M, kita kalikan mu, kedua ruasnya. Berarti kita ketemu mu N2 sama dengan MA plus N1 min MG. Yang ini mu kuadrat N2 sama plus mu N2. Sorry. Mu kuadrat N1 mu N2 sama dengan mu MG. Ini kita kurangi ya. Kita kurangi. Ini habis. Berarti sisanya minus mu kuadrat N1 sama dengan MA plus N1 min MG min mu MG. Ya, ini kita pindah ke kiri, ini kita pindah ke kanan. Berarti ketemu M plus mu N G sama dengan MA plus ya N1 1 plus mu kuadrat. Oke, N1-nya sama dengan M plus mu N. Mu M, sorry. Mu M I min MA dibagi 1 plus mu kuadrat. Ini N1-nya. Ya, ini akhirnya di sini. 2 mg min N1, N1-nya ini ya, M plus mu M I min MA dibagi 1 plus mu kuadrat. N1 kurang ini plus mu sama dengan 2M plus 2M A. Kita ingin mencari A, ya kan? Nah, sekarang kita uraikan 2 mg di sini minus 1 plus mu M plus mu M besar G dibagi dengan
1 plus mu kuadrat plus 1 plus m mu, sorry, 1 plus mu kuadrat MA sama dengan 2m plus setengah MA. Ya, A-nya ketemu. 2m plus ini dikurangi 1 plus mu. 1 plus mu kuadrat M A sama dengan 2mg minus 1 plus mu. 1 plus mu kuadrat M plus mu M G. Ya, A-nya ketemu. Oke? Halo? Nah, itu sepanjang itu. M kecil diketahui, M besar diketahui, mu diketahui, G diketahui. Ya, sehingga ketemu hasilnya. Halo? Bisa ya kira-kira ya? Halo? Halo, Pak. Gimana? Yang persamaannya itu sih Tapi konsep panjang fisikanya banget. paham ya? Ya, paham. Kalau yang persamaan itu kadang ya bingung ini mulai dari mana gitu. Ya, jadi tujuan kita mencari A. Berarti kita fokus ke situ. Iya, Kan ngerjakan soal fisika itu yang ditanyakan harus dalam ini variabel yang diketahui ya. Kan kita mengenalkan banyak variabel tadi. Ada T, ada N1, ada N2, ada F1, ada F2. Itu harus kita hilangkan semua. Sehingga di jawaban akhir itu nggak muncul. Nah, ini bisa kita sederhanakan sebetulnya. Kedua ruas kita kalikan 2, misalnya. Ya kan? Berarti menjadi 4M plus M min 1 plus mu. 1 plus mu kuadrat M ya. A sama dengan 4 mg minus 2 1 plus mu dibagi 1 plus mu kuadrat M plus mu M G. Nah, terus kita samakan penyebutnya. Berarti di sini 4M plus M dikalikan 1 plus mu kuadrat dikurangi 1 plus mu M A. Ini kan dibagi 1 plus mu kuadrat. Sama dengan disamakan juga di sini. 4M 1 plus mu kuadrat G min 2 1 plus mu M plus mu MG dibagi 1 plus mu kuadrat. Coret-coret ya. Ya. Terus kita bagi dengan M, seper M. Kita kalikan seper M. Berarti di sini 4 M per M. 1 plus mu kuadrat. 1 min mu. Plus ya. A. Ini di sini 4. 1 plus mu kuadrat G min 2 1 plus mu. 1 plus mu M besar per G. Hmm. Ya, aku ulangi. 4 plus
M per M, 1 plus mu kuadrat, min 1 plus mu. A sama dengan dibagi M ya, 4, 1 plus mu kuadrat G, min 2, 1 plus mu, dibagi M berarti 1 plus mu M besar per M kecil G. Ya, ketemu A-nya. 4, 1 plus mu kuadrat G, min 2, 1 plus mu, 1 plus mu M per M G. Dibagi dengan 4 plus M per M, 1 plus mu kuadrat, min 1 plus mu. Ya, dihitung aja. Mu-nya berapa? 0,5. M besar 8, M kecil 11. Ya, dihitung aja. Ketemu semua ini. Gitu ya. Halo? Jadi jawaban akhirnya begitu. Matematisnya yang sulit ya? Halo? Iya, Pak. Aljabar yang hitung-hitungnya. Ya, itu bisa Anda latih. Kalau sering-sering ngerjakan soal. Baik, selanjutnya. Ini sampai, ya masih banyak ya soalnya. Katakan, siapa? Aisyah. Yang belum siapa? Saya, Pak. Ya, Live. Ah. Sebuah kubus dan sebuah silinder diletakkan di atas permukaan horizontal sedemikian rupa, sehingga garis pelukis silinder menyentuh sisi kubus seperti pada gambar. Jari-jari Oke, silinder sama dengan panjang sisi kubus dan massa kedua benda tersebut juga sama. Untuk sebuah oke. permukaan, koefisien gesek statis dan kinetiknya berturut-turut adalah mu 0 dan mu mu 0 lebih besar daripada mu. Dengan gaya berapakah kubus tersebut harus didorong agar kedua benda dapat bergerak bersama-sama demikian rupa sehingga gerak silinder tetap translasi murni. Oh, oke. Ya, berarti ada gambar seperti itu, didorong kayak F. Kemudian kedua-duanya bergerak bersama, ya. Tapi silindernya translasi murni. Berarti tidak ada gaya, tidak ada rotasi di sini. Oke. Nah, apakah ada gaya gesek di sini? Gaya geseknya di mana saja? Bentar ya, coba ya. Sebuah kubus dan sebuah silinder diletakkan di atas permukaan horizontal sedemikian rupa sehingga garis pelukis silinder menyentuh sisi, ya intinya begitu gambarnya. Jari-jari silinder sama dengan panjang sisi kubus. Oke. Dan massa kedua benda sama. Untuk semua permukaan, koefisien gesek statis dan kinetis berturut-turut mu 0 dan mu. Dengan gaya berapakah kubus harus didorong agar kedua benda dapat bergerak bersama-sama? Sehingga, oke, berarti ini kan didorong. Berarti di kubus ini nanti ada gaya gesek ya. Ini gaya gesek kinetis berarti. Fg kinetis. Karena dia kan bergerak. Terus, eh, bergerak bersama-sama. Berarti nanti percepatannya sama sistemnya kan. Tapi di sini nanti ini kan didorong. Maka di sini ada kecenderungan dia bergerak ke sana. Ini Fg K1, ini Fg K2, kinetis ya. Tapi ini kan cenderung berputar ke sana. Berarti di sini ada gaya Fg
statis. Ya, FG statis. Oke. Karena statis, silinder dan balok, silinder terhadap balok itu nggak bergerak, berarti gaya geseknya statis. Tapi kalau ini kan tergelincir ke sana, bergerak kan, meskipun ada gaya geseknya, berarti dinamis. Oke, sekarang kita tinjau eh, gaya-gayanya ya. Kubus, gaya pada kubus apa saja? Berarti kan F ke sana. Terus di sini ada F G K 1. Di sini ada MG. Di sini ada N1 misalnya. Tapi ke sana ada gaya tekan, ya. Ini saya sebut sebagai N2. Gaya tekan silinder terhadap balok, ya kan? Terus di sini ada gaya gesekan. Ini FGS. Bagi silinder FGS itu ke bawah, tapi bagi balok berlawanan ke atas. Oke, berarti di sini sigma F Y sama dengan 0. Berarti yang ke atas itu N1 plus FGS, ya, min NG. Min MG. MG-nya ke bawah, sama dengan 0. Ya, di sini FGS itu gaya geseknya. Gaya gesek di sini kan. Berarti N1 plus mu N2. Mu 0. Statik ya. Statiknya itu mu 0. Min sama dengan MG. Ini persamaan pertama. Terus persamaan keduanya sigma Fx sama dengan MA. Ya, di sini F dikurangi, ya ke kiri positif ya. Dikurangi FGK1 minus N2 sama dengan MA. Ya, di sini FGK1 itu N1 dikalikan mu. F mu N1 min N2 sama dengan MG. Kok MG? MA ya yang bawah. Ya, lalu silinder. Silinder ini berarti ada gaya N2 ya. N2 kan ke sana. Berarti di sini ada N2. Terus di sini ada FGK2. Ke sana ada N. Saya sebut N berapa? N3 ya. Terus ada gaya gesek. Gaya geseknya ke sana. FGS. Lalu di sini ada MG. Ya, sigma F Y sama dengan 0. Y-nya berarti N3 min
MG min FGS sama dengan 0. Di sini N3 sama dengan MG min plus ya FGS. FGS itu mu N2. Mu 0 N2. Terus sigma Fx sama dengan MA. Dia kan percepatannya sama A ya. X-nya berarti di sini ada N2 minus FG FGK2 sama dengan MA. FGK2 itu N3 dikalikan mu. Mu dikalikan N3. Ya ada 4 persamaan. 1, 2, 3, 4. Yang nggak diketahui ada berapa? Kita A-nya kita nggak tahu. A nggak tahu. A nggak tahu. N1, N2 nggak tahu. N3 nggak tahu. A, N1, N2, N3. Ada 4. Ya, terus kita silindernya nggak bergerak. Berarti sigma tau sama dengan 0. Tau terhadap sini ya. Berarti FGS sama dengan FG K2. FGS itu mu 0 N2. FG K2 mu N3. Ini menyatakan hubungan N2 dan N3. Ya, kita ditanya apa? F ya. Ditanyakan F. Oh ya, yang nggak diketahui berarti A, N1, N2, N3, F. Ada 5. Ini persamaannya ada 5. Pas ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang nggak diketahui 5. Berarti secara prinsip bisa kita cari. Oke. Nah, caranya pertama-tama kita menggunakan ya dari 4 dan 5. Dari 5 kan berarti N2 sama dengan mu dibagi mu 0 N3. Dimasukkan ke ini. Berarti mu dibagi mu 0 N3 min mu N3 sama dengan MA. Berarti N3 mu per mu 0 min mu sama dengan MA. Ya, oke. Terus 5, nah 3 juga ya. 3-nya menjadi kan di sini N3 plus sama dengan MG plus mu 0. Mu 0 N2. N2 itu mu per mu 0 N3. Berarti N3 sama dengan MG
plus mu N3. Berarti N3 1 min mu sama dengan Mg. N3-nya bisa kita peroleh. N3 sama dengan Mg dibagi 1 min mu. Ini dengan ini berarti Mg 1 min mu 1 min mu sorry mu per mu 0 mu sama dengan Ma. A-nya ketemu ya. Ma sama dengan Mg ini mu-nya saya keluarkan. Sorry. Mu 1 mu min 1 ini dibagi seperti ini. Ini kita kalikan mu 0 per mu 0. Ma sama dengan Mg mu 1 min mu 0. Yang bawah itu mu 0 1 min mu. Ini A-nya ketemu. Ya, masanya sama ya. Berarti A sama dengan G. Mu 1 min mu 0 dibagi mu 0 1 min mu. Ini A-nya. Kita mencari F. Ya, substitusi ke persamaan 2. F sama dengan MA, MG, sorry, ini aja, MA, plus, ini kan F ya, pindah ke ruas, plus mu, persamaan 2, F sama dengan MA, plus mu N1, plus N2, mu N1, plus N2. Ya, MA berarti di sini M, G, mu 1 min mu 0 dibagi mu 0 per 1 min mu. Ini MA ditambah dengan mu N1 plus N2. Nah, kita tinggal mencari N1 dan N2. Ini bisa kita peroleh dari persamaan 1. Persamaan 1 apa? Persamaan 1 Mg sama dengan N1 plus mu N2 ya. Nah, dari sini ini kita kalikan dengan mu. Berarti kan mu Mg sama dengan mu N1 plus mu kuadrat N2.
Kedua persamaan ini kita kurangi. Berarti F min mu MG sama dengan MG 1 min mu 0 mu dibagi 1 min mu 0. Ini habis. Dikurangi. Ditambah N2. 1 min mu kuadrat. Ini F-nya. Tapi N2-nya kan belum ada. N2-nya belum ada. Nah, itu kita cari. Nah, terus dari F sama dengan MG mu 1 min mu 0 1 min mu plus mu N1 plus N2. Satunya lagi MG N1 plus mu N2. Ini kita eliminasikan M1-nya. Kita eliminasikan M1-nya ya. Kita mencari N2. N2-nya dari mana? Ya, N3 ini. N3 kita masukkan ke Kita pengen mencari N2 ya. Mencari N2. Yang ada N2-nya itu kan persamaan 3. Terus di sini kita dapatkan N3 ya. Ini kan ya dari persamaan 3. Dari persamaan 3 itu kita dapatkan N3 sama dengan MG plus mu 0 N2. Terus dari N3 sama dengan MG dibagi 1 min mu samaan ini kita peroleh berarti MG 1 min mu sama dengan MG plus mu 0 N2. N2-nya ketemu. Mu 0 N2 sama dengan MG 1 per begini dikurangi 1 ya. N2 sama dengan MG dibagi mu 0. Di sini M-nya sama ya. Kalau saya nulis M besar dan M kecil itu sama arti. Di sini 1 minus 1 min mu 1 min mu. N2 sama dengan MG mu 0. Di sini 1 min 1 habis berarti mu. Mu dikalikan 1 min mu. Ini N2-nya. Sehingga F ya, jadi F min
mu mg sama dengan ini kan itu mg mu 1 min mu 0 dibagi dengan mu 0 1 min mu ditambah dengan N2. N2-nya mg mu 1 min mu 0 N2 dikalikan 1 min mu kuadrat. Ya, ini F-nya ketemu. Berarti kan mg suku pertama itu mu 1 min mu 0 mu 0 1 min mu. Suku kedua itu sama ya, plus mu 0 1 min mu. Ini ya, mg-nya hilang berarti di sini mu kuadrat ditambah dengan ini pindah ke kanan menjadi mu. Mg ini penyebutnya udah sama, tinggal yang kanan berarti mu min mu 0 yang atas ini ya, plus mu minus mu pangkat 3 di sini plus mu dikalikan min mu kuadrat. Enggak. Di sini kan mu 0 1 min mu. Ini ya. Oke, berarti di sini mu 0 min mu 0 kuadrat dibagi dengan mu 0 1 min mu. Yang sama kita coret. Ini habis mg ini dengan ini 2 kali 2 mu. Ini mu pangkat 3. Ini mu 0 kuadrat. Mu 0 1 min mu. Semuanya mengandung mu berarti mg mu 2 min mu kuadrat min mu 0 kuadrat dibagi mu 0 1 min mu. Nah ini adalah gayanya. M-nya diketahui, ya. G-nya diketahui, mu 0 diketahui. Berarti F-nya bisa kita peroleh. Kan diketahui semua di sini. M-nya diketahui, G-nya diketahui, mu 0 diketahui. Itu, ya masalahnya ini aljabarnya ya. Halo? Kita memperoleh banyak persamaan, kemudian menyederhanakannya. Itu yang jadi masalah. Itu ya. Gimana? Ya ini nanti dipelajari lagi. Sudah banyak yang kita bahas di sini. Sehingga nanti tinggal penguatan saja. Penguatan di hari Selasa ya. Silahkan, ini PR ya dikerjakan semampunya. Nanti di hari Selasa Anda silahkan membuat rangkuman ya.
Hal-hal yang belum Anda pahami, apa saja? Gitu ya, semangat ya. Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya ini memang ya soalnya sesulit ini. Ya, masalah matematikanya yang sulit. Oke, itu saja. Sampai jumpa di hari Selasa. Pagi kayaknya ya, Selasanya ya, atau siang. Nanti silakan didiskusikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.